Bagaimana cara membuat cakram pemotong berlian? Halo Guru Teknik! Hari ini kita akan mengungkap sebuah rahasia yang ada di banyak konstruksi, renovasi, bahkan dalam karya seni. Mata potong berlian. Alat-alat yang tampak sederhana pada pandangan pertama ini sebenarnya adalah keajaiban rekayasa. Mampu memotong material paling keras dengan presisi dan efisiensi yang luar biasa. Tapi sebenarnya, apa itu mata potong berlian? Dan mengapa mereka begitu istimewa? Mata potong berlian pada dasarnya adalah alat abrasif yang dirancang untuk memotong material yang sangat keras seperti beton, aspal, granit, marmer, dan bahkan beberapa jenis logam. Rahasia kemampuannya terletak pada penggunaan berlian industri yang merupakan material terkeras yang dikenal manusia. Berbeda dengan mata potong abrasif biasa yang cepat aus saat memotong material padat, mata potong berlian memanfaatkan kekerasan berlian yang superior untuk mengikis dan mengangkat material, bukan sekedar menggilingnya. Hal ini menghasilkan potongan yang lebih bersih, cepat, dan dengan usaha yang jauh lebih sedikit. Tapi bagaimana kita bisa sampai pada teknologi pemotongan yang begitu canggih ini? Sejarah mata potong berlian mencerminkan upaya manusia dalam mencari alat yang lebih efisien. Selama bertahun-tahun, pemotongan batu dan material keras merupakan proses yang lambat dan melelahkan, bergantung pada alat logam yang cepat aus. Revolusi sesungguhnya dimulai dengan pengembangan berlian sintetis pada pertengahan abad ke-20. Sebelum itu, berlian alami sangat mahal dan langka, sehingga tidak memungkinkan penggunaannya secara luas untuk alat-alat industri. Dengan kemampuan memproduksi berlian di laboratorium, terbukalah cakrawala baru untuk pembuatan alat pemotong. Sejak saat itu, para insinyur dan ahli metalurgi mulai bereksperimen dengan cara menggabungkan berlian tersebut ke dalam matriks logam. Hal ini melahirkan cakram potong berlian pertama, seperti yang kita kenal saat ini. Itu adalah sebuah kemajuan yang mengubah seluruh industri, mulai dari konstruksi sipil hingga pertambangan dan pemotongan batu mulia. Dan apa struktur dasar yang memungkinkan cakram-cakram ini melakukan pemotongan yang begitu presisi dan efisien? Struktur dari sebuah cakram pemotong berlian sebenarnya sangat sederhana dalam konsepnya, namun lebih kompleks dalam pelaksanaannya. Cakram ini terdiri dari dua bagian utama, substrat dan kepala pemotong. Substrat adalah badan cakram, biasanya terbuat dari baja berkualitas tinggi. Substrat ini bertanggung jawab memberikan stabilitas dan kekuatan pada cakram, memastikan cakram tidak berubah bentuk atau pecah selama digunakan. Ini adalah bagian penting untuk keamanan dan daya tahan. Kepala pemotong, di sisi lain, adalah bagian di mana berlian tertanam. Kepala pemotong ini bisa berupa tepi kontinu, segmen terpisah, atau desain turbo, tergantung pada jenis pemotongan dan material yang akan dikerjakan. Di kepala pemotong inilah keajaiban terjadi, karena di sanalah berlian bersentuhan dengan material dan melakukan pemotongan. Tapi bagaimana berlian-berlian kecil dan kuat ini bisa dipasang ke cakram dengan begitu kuat? Pemasangan berlian ke cakram adalah inti dari proses pembuatan dan biasanya dilakukan melalui metode yang disebut sinterisasi. Sinterisasi adalah proses metalurgi yang melibatkan pemadatan dan pemanasan serbuk logam. Dalam hal ini dicampur dengan berlian industri hingga menyatu dan membentuk satu bagian yang solid. Proses ini dimulai dengan pemilihan serbuk logam seperti kobalt, nikel, besi, dan tembaga yang akan berfungsi sebagai matriks untuk menahan berlian. Logam-logam ini dipilih karena sifat pengikatnya dan cara mereka aus, sehingga melepaskan berlian baru seiring penggunaan cakram. Berlian industri
yang ukurannya lebih kecil dan kualitas gemologinya lebih rendah, namun sangat cocok untuk pemotongan. Dicampur dengan hati-hati bersama serbuk logam ini. Dari situ, prosesnya biasanya mengikuti dua tahap utama, pengepresan dingin dan pengepresan panas, atau sintering itu sendiri. Pada pengepresan dingin, campuran serbuk logam dan berlian dimasukkan ke dalam cetakan dan diberikan tekanan tinggi. Ini memadatkan serbuk, memberinya bentuk awal dan kohesif, tetapi masih belum memiliki kekuatan akhir. Setelah itu, datanglah tahap yang krusial, pengepresan panas atau sintering. Benda yang sudah dibentuk sebelumnya kemudian dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi, biasanya antara 700 hingga 1200 derajat Celcius, sementara masih berada di bawah tekanan. Dalam kondisi ekstrim ini, partikel-partikel logam menyatu dan saling terikat dengan kuat membungkus berlian di dalam matriks logam. Pada saat inilah bagian pemotong memperoleh kerapatan, kekerasan, dan yang paling penting, kemampuan untuk menahan berlian dengan aman selama proses pemotongan. Setelah proses sinterisasi, segmen berlian disolder, biasanya dengan laser atau dengan patri, ke substrat baja, membentuk sebuah cakram yang utuh. Ketelitian dalam proses ini sangat penting, karena sambungan solder yang lemah atau matriks yang terbentuk dengan buruk akan mengorbankan seluruh alat. Tapi, apa saja jenis cakram berlian yang berbeda dan untuk apa masing-masing digunakan? Ragam cakram potong berlian sangat banyak, dan setiap jenis dioptimalkan untuk tujuan tertentu, memastikan kinerja dan hasil akhir yang lebih baik untuk berbagai material. 3 jenis yang paling umum adalah cakram segmen, cakram tepi kontinu, dan cakram turbo. Cakram segmen mudah dikenali dari celah atau segmen di sepanjang tepinya. Celah-celah ini berfungsi untuk menghilangkan panas yang dihasilkan selama pemotongan dan untuk membersihkan debu serta sisa material. Cakram ini sangat cocok untuk pemotongan yang lebih agresif dan cepat pada material seperti beton, pasangan bata, batu bata, dan aspal, di mana hasil akhir yang sangat halus bukanlah prioritas utama. Sedangkan cakram dengan tepi kontinu memiliki tepi yang halus dan tidak terputus, tanpa segmen. Siri ini memungkinkan pemotongan yang sangat halus dan bersih, dengan tingkat gompal yang sangat minim. Karena itu, cakram ini menjadi pilihan sempurna untuk material yang membutuhkan hasil akhir berkualitas tinggi, seperti keramik, porselen, marmer, dan granit. Biasanya digunakan dengan pendinginan air untuk mencegah panas berlebih dan memastikan pemotongan yang lebih presisi. Terakhir, ada cakram turbo yang merupakan semacam hibrida antara dua jenis sebelumnya. Cakram ini memiliki tepi bergerigi atau bergelombang yang menggabungkan kecepatan pemotongan dari cakram tersegmentasi dengan hasil akhir yang lebih bersih dibandingkan cakram tersebut. Cakram ini serbaguna dan merupakan pilihan yang baik untuk berbagai jenis material, termasuk beton, batu, dan beberapa jenis keramik, menawarkan keseimbangan yang baik antara kecepatan dan kualitas potongan. Memilih cakram yang tepat sangat penting untuk keberhasilan pekerjaan dan keselamatan operator. Dan di mana kita bisa melihat semua teknologi ini beraksi dalam kehidupan sehari-hari kita. Cakram potong berlian adalah pahlawan tanpa tanda jasa di berbagai industri dan aplikasi. Di bidang konstruksi, mereka sangat penting untuk memotong beton bertulang, membuat jalur di aspal untuk pemasangan pipa, memotong batu bata dan blok bangunan dengan presisi, dan bahkan untuk merobohkan struktur secara terkendali. Tanpa mereka, banyak proyek yang kita lihat saat ini akan jauh lebih lama dan mahal. Di sektor batu hias seperti marmer dan granit, cakram berlian adalah alat utama untuk memotong lempengan besar, membentuk meja, lantai, dan pelapis dengan hasil akhir yang sempurna. Keindahan dan ketepatan potongan pada batu alam yang menghiasi rumah dan gedung kita, sebagian besar adalah berkat mata gergaji ini. Selain itu, alat ini juga banyak digunakan dalam pemasangan lantai
dan pelapis keramik, serta ubin porselen. Memastikan setiap bagian terpasang dengan sempurna. Bahkan dalam pekerjaan restorasi dan semi, di mana ketelitian sangat penting, mata gergaji berlian juga digunakan. Dalam beberapa aplikasi khusus, mata gergaji berlian dengan paduan logam khusus dapat digunakan untuk memotong logam keras seperti besi cor atau pipa besi ulet. Menunjukkan betapa serbagunanya teknologi ini. Sungguh menarik untuk memikirkan bahwa alat yang begitu kuat dan efektif bergantung pada kristal karbon kecil untuk melakukan pekerjaannya dengan sangat baik. Dengan begitu banyak pilihan, apa keuntungan menggunakan mata potong berlian dibandingkan dengan alat pemotong lainnya? Keunggulan mata potong berlian sangat banyak dan membenarkan penggunaannya yang luas di lingkungan profesional. Pertama, daya tahan adalah faktor kunci. Sementara mata potong abrasif biasa cepat aus dan harus sering diganti, mata potong berlian karena kekerasan berlian yang luar biasa memiliki masa pakai yang jauh lebih lama. Hal ini berarti penghematan waktu dan uang dalam jangka panjang. Kedua, efisiensinya tak tertandingi. Mata potong ini memotong material keras jauh lebih cepat dan dengan usaha yang lebih sedikit dari operator, sehingga meningkatkan produktivitas di lokasi proyek atau bengkel. Presisi adalah keuntungan lainnya. Mata potong berlian memberikan potongan yang bersih dan lurus, meminimalkan limbah material, dan memastikan hasil akhir berkualitas tinggi. Hal ini sangat penting dalam pekerjaan yang membutuhkan sambungan yang presisi, seperti pada pemasangan lantai atau meja dapur. Selain itu, kemampuan untuk memotong berbagai macam material yang sangat keras adalah sesuatu yang jarang bisa ditawarkan oleh alat lain. Tapi, apakah mata pisau ini benar-benar menjadi solusi untuk semua masalah pemotongan? Atau ada hal-hal yang perlu diperhatikan dan keterbatasan yang perlu kita ketahui? Meskipun memiliki banyak keunggulan, sangat penting untuk memahami bahwa mata pisau ini bukanlah solusi universal dan memerlukan perhatian khusus untuk memastikan efektivitasnya dan, yang terpenting, keselamatan pengguna. Salah satu keterbatasan utamanya adalah bahwa mereka tidak cocok untuk memotong material yang tebal atau masif, seperti kayu, plastik, atau logam besi biasa. Untuk material-material tersebut, cakram abrasif atau gergaji dengan gigi khusus lebih sesuai digunakan. Menggunakan cakram berlian pada material lunak dapat menyebabkan panas berlebih, keausan dini pada cakram, dan bahkan kecelakaan. Poin penting lainnya adalah perlunya memilih cakram yang tepat untuk material yang akan dipotong. Menggunakan cakram yang salah dapat menghasilkan pemotongan yang tidak efisien, merusak material atau cakram itu sendiri. Pendinginan juga merupakan faktor penting. Banyak cakram berlian dirancang untuk pemotongan basah, yaitu dengan air, yang berfungsi untuk mendinginkan cakram, memperpanjang umur pakainya, dan mengurangi debu. Mengabaikan rekomendasi ini dapat menyebabkan cakram menjadi terlalu panas, deformasi, dan penurunan kinerja. Dan tentu saja, keselamatan adalah yang utama. Selalu gunakan alat pelindung diri, seperti kacamata pengaman, sarung tangan, dan pelindung telinga, serta ikuti petunjuk dari produsen alat dan cakram. Rekayasa di balik cakram-cakram ini sangat luar biasa. Tetapi, menghormati batasannya dan penggunaan yang benar sangatlah penting. Kalau kamu sudah sampai di sini dan suka dengan videonya, jangan lupa untuk berlangganan jika belum. Beri like dan aktifkan lonceng notifikasinya. Dan jika kamu merasa konten kami menarik, pertimbangkan untuk menjadi anggota agar bisa membantu kami terus membuat konten di platform ini dan namamu bisa disebutkan di video kami. Dan jika kamu penasaran ingin tahu lebih banyak tentang kursus yang kami rekomendasikan, silahkan pindai kode QR di samping ini atau buka tautan di deskripsi video untuk mendapatkan berbagai kesempatan mengembangkan berbagai keterampilan yang akan membuat perbedaan dalam karirmu. Jadi, apakah kalian pernah punya kesempatan menggunakan cakram berlian di proyek apapun? Menurut kalian, bahan apa yang paling mengesankan yang bisa dipotong dengan begitu mudah? Tulis di kolom komentar ya, saya ingin tahu. Di samping ini ada 2 pilihan video menarik yang perlu kamu tonton
untuk memperluas pengetahuanmu dan mengeksplorasi rasa ingin tahumu. Dan kalau kamu ingin mendukung kami, jangan lupa like, subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, dan pertimbangkan untuk menjadi member channel. Itu saja pecinta teknik. Salam hangat dan sampai jumpa di video berikutnya.